Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini saya berkesempatan untuk membawakan materi yang berjudul The Power of Saying No. Katakan tidak tanpa rasa bersalah. Mungkin dari kita pernah berada di posisi di mana kita dimintai tolong atau diajak oleh saudara atau teman, tapi kita merasa nggak enak atau takut untuk menolak ajakan tersebut. Kalau misalkan pernah, pertama kita harus menanyakan dulu sih terhadap diri kita masing-masing, karena tentu setiap orang punya alasan yang berbeda. Kenapa sih kita takut bilang tidak? Apakah kita takut mengecewakan orang lain, atau takut dianggap egois, malas, bahkan tidak peduli? Atau bisa juga mungkin karena dari kecil kita diajarkan oleh orang tua untuk selalu ada dan selalu bisa, sehingga ketika kita dimintai tolong atau diajak oleh orang lain, tanpa berpikir panjang kita refleks mengatakan iya. Atau mungkin karena ada pengalaman traumatis waktu kecil. Setelah itu kita juga perlu tahu apa sih dampaknya jika kita selalu mengiyakan. Yang pertama tentu kita akan menghabiskan waktu dan energi kita untuk orang lain. Terus juga kita akan terjebak dalam over komitmen dan merasa stres. Kemudian kita kehilangan kendali atas hidup sendiri, lalu emosi negatif yang menumpuk. Entah itu rasa kesal, lelah, ataupun kecewa. Kemudian setelah mengetahui dampaknya, kita juga perlu tahu kapan sih kita perlu bilang tidak. Jadi kita juga perlu menanyakan terhadap diri sendiri, atau kita juga perlu mengenali kapan kita harus mengiyakan orang lain atau kapan kita perlu bilang tidak. Pertama, ketika kita merasa terpaksa. Jadi kita juga harus menyadari ketika kita merasa terpaksa, maka kita harus berani untuk menolak permintaan dari orang lain. Ataupun juga ketika emosi kita menjadi tidak stabil setelah menyetujui, lalu mengorbankan kesehatan fisik dan mental, atau ketika workload sudah penuh dan tidak realistis ketika di dalam dunia kerja. Jadi ketika kita sudah mengenali tanda-tanda itu, ya maka jangan ragu atau sungkan untuk mengatakan tidak terhadap lawan bicara kita. Kemudian gimana sih cara bilang tidak dengan elegan atau tanpa menyinggung perasaan orang lain? Yang pertama tentu kita harus tegas, tapi juga harus tetap sopan supaya tidak menyinggung lawan bicara kita. Yang kedua, usahakan kita tanpa pembenaran yang berlebihan. Jadi kita sebisa mungkin hindari terlalu banyak alasan atau berbelit-belit, sehingga lawan bicara juga bisa tahu gitu kenapa kita menolak alasannya. Terus yang terakhir, jika memungkinkan kita juga bisa menawarkan alternatif lain ya, sehingga tidak ada rasa yang gimana-gimana, atau kita juga sebagai yang menolak ya merasa sudah memberikan alasan dan alternatif seperti itu. Kemudian ada beberapa cara atau latihan refleksi untuk membiasakan diri kita ketika kita mungkin dimintai tolong atau diajak atau apapun itu tanpa rasa bersalah jika kita menolaknya. Pertama mungkin bisa tulis satu hal yang ingin kita katakan tidak di minggu ini, sehingga ketika di momen kita dimintai tolong atau apapun itu, kita sudah punya planning untuk mengatakan tidak. Kemudian
kita juga harus berpikir atau bertanya terhadap diri sendiri, apa sih yang bikin kita ragu jika kita nolak permintaan orang lain, dan apa sih manfaatnya jika kita mengiyakan orang lain. Kemudian kita juga harus tahu resikonya, kalau kita mengiyakan tuh, apa sih resikonya terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika 3 poin ini sudah bisa kita mulai biasakan, maka otomatis ketika kita ingin menolak sesuatu, kita sudah langsung terbiasa tanpa, ada rasa bersalah ya, khususnya untuk orang yang mungkin nggak enakan terhadap orang lain. Kemudian sebagai kesimpulan, mengatakan tidak bukan berarti kita itu jahat ya. Lalu, kita juga punya hak atas waktu, energi, dan fokus kita sendiri. Kemudian, katakan ya hanya pada hal sesuai kapasitas dan prioritas kita. Jadi kalau misalkan di luar kapasitas dan prioritas kita, jangan ragu untuk bilang tidak. Kemudian bilang tidak, sama dengan menjaga profesionalitas karena, kita juga sudah menginfokan dengan tegas, lalu kita juga sudah menyampaikan alasannya kenapa, dan jika kita sudah menawarkan alternatif, maka ketika kita bilang tidak, berarti sama dengan menjaga profesionalitas. Lalu sebagai penutup, you can be a good person with a kind heart and still say no. Mulai dari hal kecil, set batas, katakan tidak tanpa rasa bersalah. Oke, mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Sebelumnya terima kasih, selamat pagi ya. Kalau ini tuh temanya tentang kenapa kita takut bilang tidak gitu ya. Iya. Sebenarnya juga kalau kata tidak itu kan bukan berarti penolakan ya, tapi karena ya sebenarnya kita juga tidak mau karena ya bisa untuk melakukan di luar dari kemampuan kita juga kan, kayak gitu. Betul, betul. Batas dari misalkan kalau di pekerjaan kita kan jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu patuh gitu, jadi nggak enakan, jadi semua pekerjaan itu bisa dikasih ke kita semua gitu, tanpa kita menyadari kalau kita tuh bekerja di luar dari job desk-nya sendiri gitu kan. Nah, betul, betul. iya kan, kadang kalau kita di pekerjaan karena kita nggak enak gitu ya sama atasan yang bilang, wah ini ayolah kan lu mau berkembang gitu kan, dengan bilang terus kadang kita juga aduh nggak enak juga ya, tapi kita diambrukin, maksudnya dikasih pekerjaan tuh melebihi dari job desk kita sendiri, sehingga juga mempengaruhi untuk dari mental kita juga kan, mental health-nya kita juga gitu sih. Betul. Makanya kita harus, yang kadang kita kendala itu kan bilang tidak gitu ya, nggak enaknya tuh bilang tidak. Gitu sih. Oke. Halo Kak, terima kasih tadi atas materinya ya. Itu sangat informatif sekali. Saya punya pertanyaan ini. Gimana caranya kalau kita mau membedakan kita bilang iya itu karena kita merasa bersalah atau karena kita memang punya intuisi kalau kita harus membantu gitu Kak. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita perlu balik ke materi yang ini sih, tanda kita perlu bilang tidak ya. Jadi kalau misalkan kita merasakan salah satu dari ini, misal entah kita merasa terpaksa, atau ketika kita mengorbankan waktu kita dan memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri, sehingga mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita, atau saat workload sudah penuh dan tidak realistis, ya
kita jangan ragu sih untuk bilang tidak. Jadi kalau misalkan kita ya nggak mengalami di poin-poin ini, ya nggak apa-apa sih kita bilang iya jika memang kita merasa mampu dan ya memungkinkan, karena kan yang bisa menilai diri kita sendiri ya cuma kita sendiri, seperti itu mungkin. Oke, selamat pagi. Terima kasih juga Kak untuk pemaparan materinya, sangat bagus sekali. Mungkin saya ingin bertanya, apakah Kakak pernah mengalami hal yang Kakak paparkan ini dalam materinya? Dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, jujur untuk saya sendiri juga pernah ya berada di fase ini, dan untuk mengatasinya pasti kita perlu membiasakan diri seperti latihan refleksi tadi ya. Nah, di poin refleksi ini, karena kita nggak mungkin bisa tanpa kita membiasakan diri. Jadi yang pertama pasti kita harus membiasakan. Nah, caranya dengan apa sih? Ya pertama, hal yang paling kecil kita tulis dulu nih, satu hal yang ingin katakan tidak di minggu ini atau hari ini, bebas. Kemudian kita juga harus berpikir atau menanyakan terhadap diri sendiri, apa sih yang bikin kita ragu? Lalu apa sih resikonya kalau kita tetap bilang iya? Terus ketika sudah menguasai poin-poin ini, paling mulai dari poin penyampaiannya. Gimana sih caranya nyampein ke lawan bicara kita supaya tidak tersinggung? Ya dengan ini, misalkan dengan toga, kita tetap menyampaikan dengan tegas, tapi tetap harus sopan. Lalu kita juga sebisa mungkin tanpa pembenaran berlebihan, kita juga perlu menyampaikan terhadap lawan bicara apa sih alasan kita menolak sesuatu atau ajakan tersebut. Lalu jika memungkinkan, tawarkan alternatif. Jadi hal yang paling mendasar, kita tetap perlu membiasakan diri sih. Karena kalau kita nggak berani mencoba, sampai kapanpun nggak bakalan bisa sih, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Menjawab sekali. Ya, thank you ya, Sevi ya, atas sharingnya ya. Menurut saya ini sharing yang sangat baik, gitu ya. Nah, dan sharing yang dilakukan Sevi ini memang sangat membantu buat orang-orang yang memang punya kesulitan berkata tidak, gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, gini, kita perlu berhati-hati dalam tips-tips yang semacam ini, karena tips-tips yang semacam ini sangat situasional base gitu loh. Ya, jadi tips ini dibutuhkan nggak? Wah, sangat dibutuhkan. Perlu nggak? Perlu sekali. Tapi perlunya untuk siapa? Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Ya, perlunya bagi orang-orang yang memang punya kesulitan berkata tidak. Gitu. Ya. Tetapi berhati-hatinya tuh yang perlu kita lakukan begini. Segala hal itu tidak boleh berada dalam ekstrim gitu. Ya. Buat orang-orang yang selalu berkata iya karena merasa tidak bisa bilang tidak. Ya, berarti dia ada dalam suatu ekstrim. Gitu loh. Nah, orang-orang yang berada dalam ekstrim yang selalu berkata iya dan tidak berani berkata tidak, sangat membutuhkan saran yang diberikan oleh Sevi ini. Materi ini baik gak? Sangat baik. Tapi untuk orang-orang yang berada di ekstrim itu. Gitu. Karena ketidakmampuannya berkata tidak. Gitu. Tapi yang saya mesti bilang hati-hati bagaimana? Karena ada lagi ekstrim yang lain. Ekstrim yang seorang yang selalu berkata tidak dan selalu menjustify perkataan dia. Karena tujuannya apa? Yang nggak mau ngerjain. Tujuannya apa? Selalu membatasi diri. Gitu. Ya. Nah, berhati-hati juga kalau berada di ekstrim yang itu gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentangan ekstrim ya, ada ekstrim yang selalu berkata ya dan ada ekstrim yang selalu berkata tidak. Yang perlu kalian ingat, yang namanya ekstrim pasti membawa bahayanya sendiri. Maka kita harus berada di dalam ketegangan itu yang di tengah-tengah itu. Jika yang sering berkata ya, pelajari apa yang disiaringkan Sevi ini. Ini sangat berguna buat kalian. Buat yang selalu berkata ya.
Tapi buat yang selalu berkata tidak, hati-hati. Nasihat ini membahayakan kalian. Paham ya? Gitu loh. Kenapa? Nah, balik ya. Kenapa saya bilang kita harus jangan berada dalam titik ekstrim. Ya. Kan di sini dibilang, ya, saya berkata tidak ketika tidak bisa dalam kapasitas saya, kemampuan saya. Gitu. Yang saya mau sampaikan kepada kalian, ya, semua orang sejak memulai tidak ada yang langsung bisa. Siapa yang langsung bisa? Kalau dia langsung bisa, orang ini misalnya ya, tidak pernah main sepeda, tidak pernah naik sepeda, emang dia bisa langsung bisa? Lalu ketika diberikan sepeda, ya, maaf saya tidak mau pakai sepeda karena saya tidak bisa. Pertanyaannya, kapan bisa pakai sepeda? Karena selalu berkata tidak. Nah, itu yang saya bilang, berhati-hati dengan nasihat ini ketika kita berada dalam ekstrim ya. Gitu. Jadi kita jangan sampai selalu berkata tidak juga gitu loh. Kita seumur hidup nggak pernah berenang. Lalu kemudian kita belajar berenang. Tapi lalu kemudian ditawarkan belajar berenang. Maaf, saya tidak. Ya, kenapa? Karena saya nggak bisa berenang. Pertanyaannya, mau sampai kapan kalian bisa berenang? Gitu. Jadi jangan lupa ya, ada hal-hal yang harus kita berkata iya, justru. Ya, jadi jangan selalu bilang berkata tidak dalam kacamata saya tidak punya kemampuannya. Gitu. Nah, peliharalah ketegangan itu, maksud saya. Beradalah di titik yang di tengah, gitu loh. Ya, berkata ya terus juga nggak bisa. Oh, saya mau selalu berkata ya supaya saya bisa segala hal. Kenyataannya nggak dikerjain. Ya apa gunanya berkata ya? Ya, gitu. Kan sebenarnya yang terjadi adalah di sini. Karena selalu berkata ya, karena merasa tidak enak nolak, gitu ya. Semuanya diyain. Tetapi kan manusia tetap punya kapasitas. Ya, ada kapasitas. Gitu. Ya, walaupun kapasitas itu balik lagi ya, masih ada yang sebenarnya dia punya kapasitas tapi merasa tidak ada kapasitas. Ya, atau kapasitasnya ada tapi memang dia nggak mau ngerjain. Ya. Atau bahkan sebenarnya manusia bahkan bisa nge-push kapasitasnya untuk dia ruangan dia untuk belajar dan bisa improve lebih cepat. Gitu. Dan hati-hati juga kalau kita selalu bilang berkacamata mental health. Ya, itu saya juga mesti bilang hati-hati. Ya. Gitu. Manusia itu tidak diciptakan ya rapuh. Tuhan menciptakan manusia itu unggul. Ya. Tetapi karena propaganda mental health yang berlebihan, saya sekali lagi ya, kita selalu berada jangan sampai ekstrim. Itu yang kalian mesti hati-hati. Jangan sampai ekstrim. Ya. Saya tidak bilang bahwa mental health itu enggak harus diabaikan, tidak. Gitu. Tapi juga jangan apa-apa dikit-dikit mental health, cuman gara-gara nggak mau nge-post diri dia sendiri gitu loh. Itu yang sangat berbahaya kalau kita berada di dalam ekstrim. Gitu. Ya. Ada masa-masanya stres itu harus dipaksakan, ya, tapi jangan terus-menerus gitu loh. Ya, kalau terus-menerus berbahaya memang buat mental health. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, ya kalian juga tidak akan pernah mencapai sesuatu. Gitu. Segala macam karya yang terjadi yang hebat-hebat di dunia ini adalah karena kemauan manusia untuk memaksa dirinya dia. Kalau nggak dipaksakan, nggak terjadi hal yang hebat di dunia ini gitu. Tapi kalau selalu terus-menerus dipaksakan, ya akan break orang. Gitu. Jadi mesti bagaimana? Pelihara ketegangan itu gitu. Jadi kalau saya boleh memberikan tambahan saran, ya, sebelum berkata tidak, ya, assess dulu. Ya, assess dulu gitu ya. Apakah melakukan ini adalah satu hal kebaikan? Apakah melakukan hal ini memang bisa membuat saya improve? Ya, tapi lebih penting lagi, apakah waktu melakukan ini saya akan bertanggung jawab bisa memaksa diri untuk bisa menyelesaikannya? Gitu. Ya, jadi bukan cuma sekedar oh ini saya tidak bisa karena ini bukan kapasitas saya, jangan begitu dulu gitu loh.
Ya, jadi perlu ada pertimbangan lebih gitu loh. Baru kemudian di satu titik ya kita ukur. Ya, di satu titik ketika kita ukur set, ya, yang ini saya nggak bisa, tapi saya mau paksakan karena saya mau belajar, saya memang mau ini. Yang ini saya berkata ya. Ya, terus tapi tambahan lagi nih. Untuk tambahan ini kebetulan memang dalam kemampuan saya yain juga, walaupun saya udah yain yang kemarin. Tapi menurut pertimbangan saya ada 2 ya itu, saya masih mampu. Terus ada 1 ya lagi nih, ya ada 1 permintaan lagi, 3 ya. Untuk ya yang ini saya akan terpaksa jadi harus ngelembur, gitu loh. Tapi saya akan lembur berapa kali, ya. Oh mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan. Oh masih oke kalau 3 bulan. Nah mulai ya yang keempat nih, ya. Begitu keempat, wah kalau yang ini udah too much. Saya untuk yang sudah ada saja, saya sudah akan ngepres diri saya, ada hal baru yang saya mesti pelajari karena saya belum tahu, ya. Dan saya udah mulai akan lembur sekitar 3-4 bulan. Kalau saya menambah ya ini, saya tidak bertanggung jawab karena saya pasti akan menelantarkannya. Lalu gunakan nasihat Sevi ini, berkata tidak. Paham ya di sini ya? Gitu. Ya. Jadi berkata tidaknya itu tetap harus dilakukan, tapi ketika yang tadi sudah dilakukan gitu loh. Jangan belum apa-apa udah tidak dulu. Nggak, saya nggak mampu. Itu di luar kapasitas saya. Kalau begitu kalian nggak bakal pernah bisa tidak akan bisa bersaing satu ya. Nggak bisa bersaing. Kenapa? Karena ada orang yang mau mencobanya. Ya, kalian akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Sedangkan teman kalian akan mengalami pertumbuhan yang cepat gitu loh. Ya, jadi sesuatu hal yang penting tapi gunakan hal yang bagus ini pada tempatnya. Itu yang saya mau bantu ingat. Ya, paham ya di sini ya? Gitu. Oke, itu aja tambahan dari saya. Thank you.